Dia Luna, pesaing takjilku yang selalu memamerkan kekayaannya. Aduh, berat banget nih mas aku. Apa lihat-lihat, makanya punya emas juga dong. Bahkan dia juga menyombongkan keluarga sekitar. Senangnya punya banyak emas. Percuma aja jualan, tapi nggak mampu beli emas satupun. Kami nggak butuh emas kok kak, saat ini pengobatan suami saya lebih utama. Menyusahin ya kalau punya suami lumpuh. Terkadang aku juga merasa bersalah karena lumpuh. Untungnya istriku penyabar. Gak nyusahin kok kak, suami saya orang baik. Kak, saya borong semua ya. Wah, boleh banget kak. Sebentar ya kak. Dagangan kami belum juga laku. Karena kebanyakan nggak disuruh ART-nya aja bungkusin kak. ART, denger tuh dibilang ART. Kak, mereka itu juga penjual. Ya cuman tampilannya aja nggak menarik. Oh gitu ya. Maaf ya kak, saya salah kira. Gak apa-apa mas, hal kayak gini tuh udah biasa. Ini ya kak. Makasih ya. Ya, balik lagi ya kak. Dagangan kami belum juga laku. Ya dibeli lagi ya, minumannya 5.000. Pokoknya aku harus tampil cantik biar pembeli pada kesini. Mas, sedikit demi sedikit kita nabung buat pengobatan kamu ya. Gak usah simpan aja. Kita gunakan untuk keperluan pokok aja. Buat makan aja tuh gak cukup. Udahlah, gak usah jualan takjil. Udah yang sabar ya. Udah kalau gitu aku cari obat buat kamu yang seadanya dulu aja ya. Kak, beli takjilnya 50.000 ya. Wah, boleh banget. Saya bungkusin ya. Beraninya dia rebut pelangganku. Awas aja ya. Akhirnya dagangan kita laku juga. Berani ya kalian ngerebut pelanggan aku? Hah, siapa yang ngerebut kak? Dagangan kalian bakal aku buang. Ya, malah jatuh beneran. Emangnya dagangan murah itu tempatnya di bawah. Dan benar, dia sengaja menjatuhkan dagangan kami. Sorry. Kenapa kamu tegang ngelakuin itu kak? Maaf ya, aku jadi nggak tega deh. Sini deh aku bantuin ya. Ups. Ada apa ini? Apa aku provokasi aja ya? Nih pak, warga sini. Nih, dia jualan tuh gak higienis. Ih, kotor tahu ih. Bisa-bisanya kamu jualan gak higienis. Dia cari untung gak gitu juga caranya. Senangnya. Pak, Bu, kami gak mungkin jualan takjil kotor. Ini buktinya. Awas aja kalau sampai kalian jualan takjil kotor. Kami gak bakalan segan-segan ngusir kalian dari kampung ini. Udah nggak apa-apa. Sekarang waktu kita ke mas-mas aja, yuk. Cobaan ini cukup berat buat aku. Aku mencoba selamatkan takjilku yang masih bisa diselamatkan. Apa aku buka puasa pakai ini aja ya? Sayang kok gak dimakan. Aku makan aja ah. Sayang, jangan buka begitu. Mas Raden, kenapa harus dipaksain sih mas? Kamu jangan makan begitu. Ntar kalau kamu sakit gimana? Orang kalangan bawah kayak kita, tubuhnya itu kuat makan makanan kotor. Ayo kita buka puasa mas. Sebenarnya mas tahu kalau kamu sedih. Kamu pegang dulu ya. Dan kami pun terpaksa memakan sisa takjil yang kotor ini. Tuh, enak kan mas? Enak banget. Aku sangat-sangat merasa bersalah. Sayang, nanti aja waktu itu kita akan nikah. Kamu gak boleh ngomong gitu mas. Saat itu, momen harapan mulai muncul. Mas, Nona punya sedikit tabungan. Siapa tahu kita bisa buka usaha. Gak usah simpan saja. Itu kan uang tabungan kamu. Uang tabungan aku, uang tabungan kamu juga mas. Kan kita udah nikah. Aku beruntung punya istri seperti dia. Rencana kami gagal karena kecelakaan. Saat ini, Mas ngerasa gak berguna. Dalam hidup aku, kamu paling berguna buat aku mas. Adanya kamu, alasan buat aku bahagia. Udah Nona gak mau sedih-sedihan. Jadi kita persiapan buat dagang besok. Ya udah, Mas bantu ya. Semoga rezeki hari ini lebih baik. Sangat-sangat menyedihkan dia sekarang. Saya mau borong dong, ibu. Coba aja dulu ngikutin kata orang tua. Pasti nggak bakalan jualan takjil. Dulunya ibu gak dukung aku nikah sama Mas Raden. Kamu itu cuma karyawan biasa. Mana mungkin cukup untuk menghidupi anak saya? Saya bakal kerja keras tante. Saya bakal cari modal tambahan, atau saya nantinya buka usaha.
Datang lagi aja setelah kamu punya banyak uang. Ibu, Mas Raden ini orangnya tanggung jawab kok. Tanggung jawab aja itu nggak cukup. Ibu lebih banyak tahu daripada kamu. Bahkan sampai detik ini ibu masih belum merestui hubungan kami. Cepat, bungkusin. Saya mau borok semuanya. Aku harus bisa di depan ibu mertua. Ya elah, bungkusin takjil aja susah. Gimana mau tanggung jawab? Sini Mas dan Nona bantu. Aku nggak tega lihat anakku hidup susah. Udah ada pelanggan aja nih. Iya, saya mau langsung borong. Wow. Kamu pun jual takjil juga? Iya dong, Bu. Itu lapak saya di sana. Kok bisa ya? Kamu banyak banget emasnya. Beda banget sama yang ini, nggak punya apa-apa. Ih, Ibu bisa aja sih. Ibu keterlaluan. Padahal sama-sama penjual takjil. Kasian banget ya. Yang satunya melarat. Kalau bukan di tangan Mas Raden, aku nggak bakal tinggal diam. Mbak, saya mau beli gorengannya dulu. Heh, gak usah beli di sini. Kemarin tuh ini viral karena takjilnya gak higienis. Jadi anakku sering disusahkan. Oh gitu ya? Yaudah, saya beli di situ aja. Ayo Mas, saya bungkusin. Ini ya Mas. Hei, saya gak suka ya cara Anda jualan seperti tadi. Loh, bukannya tadi dia ikut rendahkan? Nih, uang buat kamu. Pokoknya, saya nggak mau kamu ganggu mereka lagi. Ingat itu. Kalau bukan karena sayang sama anakku, aku akan mau ngelakuin ini. Ibu itu siapa sih? Tony banget ya? Ibu aku. Oh, ternyata dia anak orang kaya. Mas, karena dagangan kita udah diborong, ayo pulang. Aku ada ide brilian nih. Hubungan ibu semalam itu keterlaluan, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Jangan dibawa hati ya. Ibu kira aku nggak bisa mandiri. Padahal kan selama ini kita bisa tanpa ibu. Kelihatannya butuh kangen sama kamu. Ya tapi cuma gengsi aja. Kelihatan sih dari perlakuan ibu semalam. Sebenarnya Nona juga kangen ibu. Besoknya, aku mencari keuntungan dari orang lain. Ada apa ya? Nona lagi jatuh sakit, Bu. Dia lagi terpuruk. Apa? Nona lagi sakit keras, Bu, di rumah. Suaminya gak ada uang buat bawa dia berobat. Ya jelas lah. Suaminya sakit-sakitan. Bagaimana mungkin dia punya uang? Padahal mah, dia baik-baik aja. Aku gengsi mau kasih uangnya secara langsung. Untuk sebentar ya, Dek ya. Saya minta tolong ya. Berikan ini sama Nona dan bawa dia ke rumah sakit. Tenang aja, Bu. Pasti anak ibu saya bawa. Rencana aku berhasil. Tapi tolong jangan bilang kalau uang dari saya. Siap, Bu. Aman aja. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih, Anak. Masku nambah nih. Barang-barang branded kebeli semua. Enak juga ya keadaan orang kaya. Pas banget ada orang itu. Tengok nih. Emas aku nambah. Sekarang aku mau belanja lagi. Seru banget ya punya banyak uang. Pamer mulu. Emangnya kakak gak jualan? Hah? Apa itu jualan? Bye-bye. Padahal kan ini uang dari ibu dia. Woi, cepat bayar tagihan kalian. Loh, kan kami gak pernah berhutang. Maaf, mungkin Anda salah orang. Kami nggak pernah melakukan pinjaman. Alamatnya benar di sini. Kalian gak usah sok nggak tahu apa-apa. Alamatnya beneran rumah kita, Mas. Tuh kan, cepat bayar 30 juta. 30 juta? Kalau kalian gak bayar sekarang, rumah ini akan kami hancurkan. Tolong jangan. Jangan. Ambil yang bisa diambil, hancurkan yang gak berguna. Oke. Berkali-kali aku dihadapkan dengan keterpurukan. Bahkan aku sering bertanya, kenapa hidup ini terus diuji? Setiap hari aku bangun membawa kesabaran yang sama. Kesabaran yang sebesar apa lagi yang harus aku hadapi? Aku mulai lelah. Udah, aku mohon udah. Andai aja aku bisa berdiri, pasti aku bisa berbuat. Sebelum dapat yang kami mau, kami gak akan berhenti. Berhenti! Hei, beraninya kamu ikut campur? Saya RW di sini. Apapun yang terjadi di kampung ini, itu urusan saya. Kayaknya bakal sulit kalau ketemu Devin dia. Sebenarnya ada apa? Semuanya bisa dibicarakan yang baik kan? Tagihan dia 30 juta belum dibayar. Apa benar alamatnya di sini? Alamatnya benar sih. Tapi nama yang tertera di surat ini bukan atas nama Nona dan Alda. Terus atas nama siapa Pak RW? Aluna. Jadi itu tagihan ke Aluna. Apa jangan-jangan dia sengaja letakin alamatnya di rumah kalian?
Jadi kita salah orang. Iya, dari awal udah kami bilang kami gak punya tagihan. Maafkan kami. Apa yang kalian perbuat saat ini harus kalian tanggung jawabkan. Kalian berdua udah salah orang. Hari ini semuanya saya kasih gratis. Tapi doain saya makin kaya ya. Wah, Kak Aluna baik banget. Hai, Mace, mantap sekali. Saya suka sama kamu makin kaya ya. Mereka tahu aja. Aku terima cobaanmu ini. Di bulan Ramadan ini, kesabaran kita sedang diuji. Kita harus kuat ya. Cepat bayar dagangan Anda 30 juta. Berani-beraninya ya kamu kasih kami alamat Nona. Aduh, kenapa dia nagihnya di depan warga sih? Jadi dia bukan orang kaya. Orang kaya apanya? Semua emas yang dia punya pinjaman dari bos kami. Oh, ternyata sok glamor itu hasil pinjaman. Ih, percuma kayak kalau hasil dari pinjaman. Cepat lepas. Enggak, jangan, jangan. 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 Ini semua masih belum cukup. Sisanya kami tunggu seminggu lagi. Padahal kan aku udah baik. Aluna, kakak kenapa? Dia masih aja baik. Padahal kan aku udah kasar ke mereka. Makasih. Saya juga mau minta maaf ke kalian. Saya udah banyak berbuat buruk. Ditambah lagi, deklarator itu cari kalian. Saya benar-benar minta maaf. Kami maafin kok kak. Balik ini semua pasti ada hikmahnya. Raden, maafin saya ya. Iya, saya maafin kok. Permisi, yang namanya Nona yang mana ya? Iya, saya sendiri. Ada apa ya pak? Selamat, Ibu berhasil memenangkan hadiah emas dari gamifikasi Kejar Ketupat Tokopedia. Ini hadiah emasnya Ibu. Jadi mereka pemenangnya. Makasih ya pak, makasih. Mas, kita bisa berobat mas. Akhirnya.